Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar ya. Ya, selamat pagi, selamat siang, dan Ya, Pak, selamat siang, datang. Pak. Siang ya, selamat siang kepada Bapak Ibu dosen. Dan ini pertemuan Selamat yang siang, Pak kesekian Dwi, kalinya. Budi. Oke, ini akan materi hari ini akan disampaikan oleh Pak Dwi Budi Santoso, di mana materinya adalah pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio yang nanti akan disampaikan langsung oleh beliau yang sudah hadir juga di tengah-tengah Zoom ya sebagai peserta, tapi ini nanti akan menjelaskan OBS secara detail. Dan mungkin untuk menyingkat waktu, kepada Pak Dwi Budi Santoso Eskom Mkom kami persilakan. Monggo Pak Dwi. Baik, terima kasih Mas Galih sudah membantu membuka acara. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita akan bersama-sama, guys, sharing diskusi bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio. Karena memang waktu kita yang terbatas dan yang kedua pelaksanaannya secara online, sehingga nanti tidak dimungkinkan untuk membuat sesuatu yang sifatnya kompleks. Artinya nanti dari Bapak dan Ibu itu melihat atau yang saya sampaikan, kemudian nanti bisa dipraktekkan setelah diskusi ini selesai. Artinya dipraktekkan di rumah masing-masing. Sebelumnya izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat di layar? Oh, di-mute sama host semua ya. Oke, saya anggap sudah terlihat ya. Baik, ini adalah judul materi pada hari ini, yaitu membuat video pembelajaran. Dalam hal ini kita akan menggunakan OBS Studio. Nah, ini sedikit pengantar. Kalau kita bicara video pembelajaran, maka di sini bisa diartikan sebagai sebuah bentuk media pembelajaran di mana kita akan menggunakan video sebagai alat bantu. Selama ini saya jadikan alternatif untuk penyampaian materi di e-learning selain PPT. Jadi sebagai pendamping PPT atau sebagai pendamping PDF. Harapannya nanti mahasiswa itu bisa lebih menyerap materi yang kita sampaikan. Karena kalau berupa PowerPoint itu kan hanya yang namanya PowerPoint berarti kan hanya poin-poinnya gitu ya, poin-poinnya. Sedangkan kalau kita menggunakan audio visual, maka di situ ada penjelasan ini ya, ada penjelasan dari dosen ya. Jadi ada penjelasan atau penjabaran. Kalau hanya berupa PowerPoint, misalnya kita menyampaikan 10 slide gitu ya, 10 slide. Maka kalau itu dibaca mahasiswa mungkin 5 menit selesai karena hanya berupa poin-poin. Tapi kalau kita membuatnya dalam bentuk video pembelajaran, maka dimungkinkan untuk bisa menjadi 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih, tergantung sedetail atau sedalam apa kita di dalam menjelaskan materi tersebut.
Jadi itu tujuan ya, tujuan dari kita membuat video pembelajaran. Nah, yang namanya membuat video pembelajaran, toolnya itu macam-macam ya. Toolnya macam-macam, alatnya juga macam-macam, mulai dari yang simple sampai yang rumit. Mulai dari yang peralatannya sangat sederhana, misalnya hanya dengan menggunakan handphone gitu ya, sampai kalau kita misalnya merakit sebuah komputer multimedia seharga puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Namun karena ini masih sebagai awal dan kita memang tujuannya hanya sebatas di video pembelajaran untuk pendamping materi kuliah, maka pada hari ini kita akan membahas dengan menggunakan teknologi yang sederhana, ya. Simple, gratis, tapi bisa dibuat bisa jadi gitu ya. Nah, ini adalah tahapan ya. Tahapan di dalam kita membuat video pembelajaran. Yang pertama, kita harus siapkan materinya dulu. Ya, kita harus menyiapkan materi pembelajaran, bisa dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, pakai Google Slide, atau misalnya pakai WPS Slide gitu ya, yang sejenis. Kemudian menentukan tools atau alat yang dipakai, kemudian dilanjutkan dengan proses rekaman. Setelah proses rekamannya jadi, nanti baru kita publikasi di YouTube. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyisipkan video kita yang ada di YouTube, ya, dan menyisipkannya di e-learning. Ya. Kalau kita lihat kan memang beberapa pengajar yang ada di tempat kita gitu ya. Tempat kita itu kan sudah beberapa menggunakan YouTube ya. Saya mencontohkan misalnya punya Pak Rektor nih, saya contohkan di Winarto. Nah, ini channel YouTube dari Pak Rektor. Mohon maaf Pak Rektor, saya buat sebagai contoh gitu ya. Nah, ini kita lihat dari channel Pak Rektor, subscribernya sudah 17.000 gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini di bagian videonya, nah, banyak sekali di sini materi-materi yang berupa video yang nantinya itu bisa bermanfaat baik bagi mahasiswa kita maupun bagi audiens secara umum. Bahkan mungkin kalau lebih lanjut lagi ya bisa dimonetize dan menghasilkan uang. Cuman target kita pada hari ini adalah sebatas bagaimana caranya kita menyisipkan ya, membuat video pembelajaran, kemudian menyisipkan video tersebut ke e-learning supaya bisa diakses oleh mahasiswa. Ya. Ini punya Pak Rektor, kemudian contohnya kalau punya saya ya. Nah, ini beberapa video yang saya unggah ya. Tidak semuanya tentang materi ya, kadang-kadang hanya just for fun gitu. Nah, ini contoh yang tentang materi seperti ini, web service, web bisnis, gitu. Jaringan komputer. Ini contoh-contoh materi yang saya buat dan berupa video pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang terakhir nanti bagaimana cara menyisipkan di e-learning, ya, menyisipkan di e-learning. Contohnya kalau di e-learning, nah seperti ini. Ini saya contohkan untuk mata kuliah Web Service Development yang PT Remedi. Ini yang berupa video. Nah, jadi nanti video yang sudah kita buat bisa kita tampilkan di
e-learning. Nah, itu targetnya seperti itu. Baik ya, kita lanjut. Nah, kita awali dengan menyusun materi. Untuk menyusun materi, Bapak Ibu bisa menggunakan software seperti yang biasanya, ya, nggak usah menginstal yang baru lagi, pakai aja itu Microsoft PowerPoint, atau kalau Bapak Ibu biasa menggunakan dari Google, ya, Google Doc, ya, Bapak Ibu bisa pakai Google Slide. Kemudian untuk tool, ya, tool saya pakai tool gratis, ya, pakai tool gratisan. Tapi ini menurut saya sangat powerful. Ada dua tool yang hari ini ingin saya share atau ingin saya diskusikan. Yang pertama ini adalah Lightshot, gitu ya. Lightshot ini aplikasi atau software untuk print screen, ya. Mungkin Bapak Ibu tinggal print screen aja pakai keyboard kok, tidak install aplikasi. Tapi ini ada perbedaannya, ya. Kenapa kok kemudian saya memutuskan pakai Lightshot. Kemudian yang kedua itu, ya, ini adalah OBS Studio, ya. OBS Studio untuk membuat video pembelajarannya. Link downloadnya atau link unduhnya sudah saya cantumkan di sini dan sudah saya unggah materi ini di Google Drive. Nanti akan dibantu share oleh Mas Galih untuk linknya. Baik, next. Nah, yang pertama kita nanti akan instalasi Lightshot dulu, ya. Lightshot URL-nya tadi ada di slide yang sebelumnya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengunjungi lamannya Lightshot, tinggal diklik download saja untuk yang tombol warna hijau. Nanti setelah di download, untuk melakukan instalasi, klik 2 kali pada file yang sudah di-download. Setelah itu nanti tinggal dijalankan saja Lightshot-nya. Ya. Lightshot-nya nanti simbolnya warna ungu seperti ini, kayak daun. Lalu ini gunanya seperti apa, ya, gunanya? Itu saya biasa pakai itu begini. Ini misalnya adalah materi yang mau saya buat, ya. Kemudian saya mau menambahkan slide baru. Slide baru di sini misalnya, ya, cara mengunggah di media sosial. Kemudian di sini saya akan menambahkan teks, ya, menambahkan teks. Login dulu ke, misalnya saya mau pakai Twitter, gitu ya, Facebook, ya. Login dulu ke Facebook. Tambahkan post baru, unggah video. Nah, coba begini. Lalu untuk Lightshot tadi gunanya apa, ya, setelah kita install? Itu biasanya saya gunakan untuk menambahkan gambar dari internet sehingga nanti secara visual itu lebih mudah diserap, ya. Kalau materi hanya teks, apalagi hanya putih dan hitam, itu kadang-kadang kesannya kan terlalu membosankan. Tidak ada visualisasi, ya, karena memang sebagian mahasiswa atau sebagian siswa atau orang yang belajar itu lebih mudah belajar kalau dengan melihat gambar. Maka selanjutnya, contoh di sini, ya. Di sini saya akan ketik media sosial. Kemudian saya klik yang images atau gambar. Nah, nanti akan muncul, ya,
icon-icon media sosial. Misalnya saya klik yang ini ya. Nah, kemudian print screen tadi gunanya kita sekarang tinggal tekan ya tombol print screen pada keyboard. Nah, ini nanti layar itu akan berubah kayak abu-abu ya, kayak nge-freeze. Setelah itu kemudian kita select ukuran gambar yang mau kita capture. Kemudian di sini kita copy ya. Di sini ada tombol copy. Kalau kita misalnya mau ngasih semacam arahan atau instruksi, di sini kita bisa tambahkan panah ini. Nah, misalnya seperti ini. Kita juga bisa menambahkan teks ya. Teks media sosial. Ini warnanya bisa kita ubah. Nah, ini. Setelah itu bisa kita copy ya. Copy. Kemudian kembali ke PowerPoint. Terus kita paste di sini. Tekan Ctrl V. Nah, nanti akan muncul. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Office 365 ya. Sekarang itu kalau kita beli laptop baru itu kan di dalamnya sudah ada Windows yang license sama Office 365 yang license, biasanya seperti itu. Nah, di situ tuh ada salah satu fitur yang saya sukai, yaitu fitur namanya Designer. Nah, Designer ini cocok buat orang yang mau desain secara cepat untuk materi di PowerPoint, secara otomatis dan artinya tidak polosan gitu ya, tidak hanya teks hitam putih, tapi di sini kita bisa melihat contoh desain-desain yang direkomendasikan oleh Microsoft. Nah, tinggal kita pilih saja mana yang kira-kira mau kita pakai atau yang sesuai selera gitu ya. Nah, ini tentunya akan jauh lebih baik daripada kita membuat materi hanya polosan teks hitam putih ya. Secara ilustrasi visual itu lebih mudah ditangkap oleh siswa atau mahasiswa. Nah, ini gunanya Lightshot tadi seperti itu. Jadi untuk print screen, untuk membuat tutorial atau untuk menambahkan teks di capture-nya, kemudian menambahkan di PowerPoint itu semudah itu gitu ya. Tinggal print screen, kemudian di select, terus Ctrl C, terus dilanjutkan dengan Ctrl V. Oke. Nah, itu gunanya Lightshot ya. Kita lanjut. Setelah kita tadi praktekkan Lightshot dan cara penggunaannya di PowerPoint ya, sekaligus tadi sedikit tips bagaimana desain PowerPoint itu secara cepat ya. Kayak seperti ini semua desainnya secara otomatis, yang desain dari Office 365 ya. Berikutnya kita akan membahas untuk instalasi OBS Studio. Kunjungi dulu tadi URL untuk mengunduh masternya ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah membuka halaman downloadnya, tinggal diklik saja di situ untuk download installer. Jadi secara otomatis tuh nanti OBS sudah tahu ini kira-kira sistem operasi kita apa gitu ya. Seperti ini tadi yang saya praktekkan di laptop. Di sini terlihat OBS Studio support Windows 10 and Windows 11. Ya. Oke. Sama seperti tadi di Lightshot, di OBS Studio juga seperti itu. Begitu kita mengunduh, tinggal klik 2 kali untuk melakukan instalasi. Ya.
Ini mohon maaf nih ya buat Bapak Ibu nanti yang latar belakangnya IT ya. Saya menjelaskannya dari dasar ini. Baru kemudian diklik jalankan OBS Studio. Nah, ini adalah beberapa tahapan instalasi yang saya capture ya. Saya capture. Sebenarnya mudah ya, tinggal diklik next, next, yes, install next, next, hanya seperti itu ya. Contohnya ini nggak perlu saya baca semuanya ya. Pertama kayak selamat datang, ini akan diinstal OBS Studio versi 2902. Kemudian di sini informasi lisensinya, kemudian dilanjutkan mau diinstal di mana, gitu ya. Ini free, nggak perlu beli. Yang penting diinstal di perangkat yang ada mikrofonnya. Ada mikrofonnya. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan ya bisa ditambahkan kamera gitu ya supaya nanti wajah dosennya terlihat. Tapi kalau misalnya kamera laptopnya kualitasnya memang kurang bagus ya, kurang bagus. Seperti ini kamera laptop saya dan pencahayaannya juga kurang begitu bagus. Gambar saya nggak begitu kelihatan ya. Mungkin lebih baik nanti kalau bikin videonya itu kameranya dinonaktifkan ya. Yang penting ada suaranya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik untuk apa ini? Setelah instalasinya selesai, maka nanti kita akan disuruh memilih ya, disuruh memilih. Disuruh memilih ini ada yang namanya auto configuration wizard. Jadi konfigurasi otomatis ya, ini memudahkan ya, memudahkan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan seperti ini sebenarnya pilihan ya, pilihan kita itu mau pakai untuk streaming atau untuk recording. Karena memang OBS itu dia sebuah alat ya, sebuah alat fungsinya banyak ya, kita bisa buat macam-macam. Cuman kebetulan hari ini kita mau pakai bagaimana kalau buat bikin video pembelajaran. Kemudian di sini ya, di sini kalau kita misalnya ya seorang YouTuber ya suka live streaming gitu ya, suka live streaming baik di YouTube atau di Facebook atau di platform yang lain, kita bisa pilih yang opsi pertama, itu optimize for streaming. Nah, untuk hari ini kita pilih yang optimize just for recording. I will not be streaming. Lanjut ya. Kemudian berikutnya kita akan diminta untuk memilih setting video. Nah, setting video ini juga pilihannya macam-macam ya. Pilihannya macam-macam. Di sini saya pakai yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, tetapi anggap saja ini kualitasnya sudah enak di mata gitu ya, sudah bagus di mata, itu sudah terlihat enak. Itu saya memilih yang 1280 kalikan 720. Kemudian untuk FPS-nya saya pilih yang 30. Ya, saya nggak akan menjelaskan resolusi apa, FPS apa. Nanti Bapak Ibu bisa mencari informasi lebih detail di internet ya. Oke, nah ini adalah hasil akhirnya setelah kita install OBS ya. Nah, nanti di sini ada final result testing complete ya. Kemudian OBS itu sudah bisa menentukan settingan yang ideal untuk perangkat kita itu seperti apa. Nah, di sini terlihat untuk recording Ya, kemarin di Google Drive kemarin. Saya tak dulu. Oke, ya, kita lanjut. Di sini untuk recording encodernya pakai H264. Tapi yang penting di sini yang mungkin gampang dipahami, untuk recording quality atau kualitas rekaman video kita itu adalah high quality, ya, kualitas yang tinggi. Tetapi untuk file size-nya itu medium, jadi tidak terlalu besar ya ukuran filenya.
Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu tinggal diklik aja apply setting ya, apply setting. Nah, ini adalah tampilan awal FBS. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu awal membuka itu adalah seperti layar atau gambar yang sebelah kiri. Gambar sebelah kiri itu di sini hanya satu tampilan saja. Nah, akan jauh lebih baik hasilnya kalau kita itu pakai model tampilan yang kedua. Ini disebut dengan studio mode. Jadi caranya nanti tinggal diklik yang ini. Klik studio mode. Terus yang menyenangkan atau yang bagusnya dari OBS itu adalah, nah ini, banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa kita lihat di internet ya. Saya pun dulu juga membuat video pembelajaran dengan menggunakan OBS ini, belajarnya dari YouTube. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja, ya, tinggal klik saja YouTube, kemudian cari dengan kata kunci membuat video pembelajaran dengan OBS. Nah, itu akan banyak sekali tutorial ya. Dari yang simple sampai yang jelimet, sampai yang rumit, semuanya ada. Bapak Ibu nanti pilih ya. Oke, nah sudah sampai tahapan ini, berarti saya akan memperlihatkan sedikit ya tentang OBS. Tapi sebelumnya mungkin apakah sampai di sini ada pertanyaan dulu? Atau apakah ada yang kurang jelas? Monggo Mas Gali mungkin bisa dibuka mic-nya atau Pak Budi, ya silakan Pak Greg. apakah ada persyaratan komputer, persyaratan dasarnya nanti mungkin bisa disampaikan? Risiko kalau kita instalasi aplikasi ini pada komputer kita. Oke. Ada enggak? Ya, makasih. Oke. Baik Pak Greg. Oke. Tadi pun saya sudah sempat searching ya, jadi kayak OBS minimum requirement. Kemudian dari sini ya, dari sini ketemu di sini ada sistem requirement. Ada dua yang tampil ya. Nah, ternyata di sini persyaratannya kalau menurut saya ya, yang penting laptopnya jangan yang lama-lama. Kalau laptopnya yang terlalu lama itu kasihan. Nah, terlihat di sini untuk versi Windows ya, versi Windows itu bisa pakai Windows 10 atau yang terbaru ini bisa pakai Windows 11. Saya belum pernah mencoba di Windows 7. Jadi memang kalau kita punya perangkat dipastikan selalu pakai OS yang terbaru ya kalau memungkinkan, karena memang mau nggak mau kalau kita bicara perangkat multimedia itu butuh istilahnya itu butuh perangkat yang menengah ke atas ya, minimal menengah, jangan yang rendah-rendah banget. Kalau terlalu rendah nanti kasihan juga laptopnya, itu kayak sepeda motor 100 cc tapi yang naik kayak saya tapi 4 orang. Nah, itu kasihan ya, kasihan sepeda motornya. Kemudian kalau yang lainnya nggak ada persyaratan khusus ini, nggak dicantumkan di sini Pak Greg. Ya. Artinya kalau saya mengasumsikan asalkan laptopnya itu kuat diinstal Windows 10 ya berarti bisa. Iya. Gitu aja. Oke, terima kasih. Namun kalau tadi instalasi itu langsung juga ada testingnya. Jadi kalau testing komplit berarti laptop kita kuat atau mampu. Begitu Pak Greg. Terima kasih, cukup lengkap jawabannya. Oke. Silahkan dari Bapak Ibu yang lain. Dan ini kalau Bapak Ibu sudah bisa, sebenarnya juga nggak butuh waktu yang lama kalau untuk proses penyiapan membuat videonya. Paling persiapannya 2 menit itu jadi.
asalkan Bapak Ibu sudah siapkan semua, materinya sudah siap, kemudian perangkat-perangkatnya mendukung, terus sudah dilakukan konfigurasi atau setting pada OBS-nya, ya. Nah, setelah itu ya gampang gitu ya. Baik, kita langsung ke sini ya. Ini adalah tampilan OBS Studio. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan ya, ini tampilannya ada 2. Oke, nah ini kalau tampilan awalnya begini. Tampilan awalnya begini. Jadi gambarnya hanya 1 supaya enak buat kita itu kerja pakai yang studio mode. Nah, jadi ada preview ya. Ada preview, kemudian ada program. Preview di sini semacam tampilan sebelum dimasukkan ke area kerjanya. Area kerja di sini. Kemudian ya saya kenalkan dulu, di sini ada yang namanya skin dan di sini ada sources. Jadi skin itu semacam tempat ya, tempat nanti video kita itu mau diisi apa saja ya. Yang namanya video itu kan nanti bisa diisi PowerPoint, bisa diisi gambar dari kamera, kemudian juga bisa diisi mikrofon gitu ya. Nah, itu gunanya seperti itu. Nah, jadi skin ini adalah wadahnya, kemudian macam-macam isinya itu ada di sebelah sini, sources. Oke, saya pakai 1 skin dulu saja untuk hari ini ya. Maaf saya kalau nyebut bahasa Inggrisnya keliru, saya nggak tahu ini bacanya scan, scene atau skin gitu ya. Kemudian di sebelah tengah itu ada ya tulisan audio mixer. Audio mixer ini di sini ada tulisan desktop audio sama ada tulisan mic atau aux. Ya. Artinya seperti ini kan saya sedang bersuara dengan menggunakan mikrofon. Nah ini OBS-nya itu sudah merespon, ya. Artinya mikrofon kita itu bekerja. Ya, mikrofon kita bekerja. Terus yang penting lagi di sebelah kanan itu ada kontrol. Kontrol itu ada exit untuk keluar dari OBS. Kemudian ada start streaming. Ini kalau kita mau streaming di YouTube ya. Kemudian ada start recording kalau kita mau merekam dulu dalam bentuk video, jadi nggak langsung ke YouTube. Kemudian ini start virtual kamera ya. Tapi saya nggak bahas semua ya, karena kita fokusnya ke video pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, OBS itu powerful ya, bisa buat macam-macam. Kemudian karena kita mau rekaman ya, video pembelajaran, kita akan pilih dulu yang setting dulu ya, setting. Nah ini. Dari setting ini, kalau kita mau rekaman, yang penting pertama itu ada di output. Nah, di sini output. Output, kemudian kita pilih yang recording pad ya, recording pad. Recording padnya ini kita defaultnya ya, defaultnya itu ada di C user owner videos. Nah ini bisa kita ubah ya, bisa kita ubah supaya nanti kita nyarinya kalau di Windows Explorer itu lebih mudah. Kita klik browse. Nah, defaultnya di sini ya. Kita pisahkan ya. Di sini biasanya kan ada ini PC ya. Ada 2 drive C sama D. Kita pilih yang data. Kemudian media. Kemudian kita bikin aja di sini ini ya, rekaman OBS ini. Supaya nanti nyarinya gampang. Select folder. Oke. Nah, berarti sekarang saya nyimpennya di media rekaman OBS. Seperti itu. Oke, settingan awalnya cukup 1 dulu aja gitu ya. Soalnya nanti Bapak Ibu sudah lincah, sudah sering pakai, sudah lancar. Mau pakai settingan yang macam-macam, silahkan. Oke.
Oke, kita simpan dulu. Ya, you have unsaved changes. Save changes, yes ya, simpan perubahan. Nah, sekarang kembali ke sini. Ini ada skin ya, wadahnya. Nah, sekarang saya akan menambahkan sebuah sumber. Saya akan menambahkan sebuah sumber. Kalau kita caranya ini klik tombol plus di sini, diklik. Nah, setelah itu kita lihat ya, banyak sekali di sini. Ada application audio, audio input capture, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nanti akan capture materi dari PowerPoint ya, dari PowerPoint. Maka biasanya itu untuk PowerPoint-nya itu saya siapkan begini. Di bagian slideshow, ya bagian slideshow. Kemudian untuk custom slideshow mana ya? Oh ini setup slideshow. Setup slideshow. Terus saya pilih yang terus by individual window. Ini. Klik OK. Gunanya buat apa? Gunanya biasanya jadinya begini. Ini kalau saya start ya from beginning. Nah, jadi dia akan menjadi sebuah window tersendiri ya, yang tadinya hilang. Nah, setelah jadi begini, maka berikutnya kembali ke sini, saya akan menambahkan sebuah source, sebuah sumber. Yang dipilih adalah window capture. Window capture ini untuk mengcapture aplikasi ya, capture ke aplikasi. Defaultnya namanya adalah window capture. Cuman kalau kita misalnya nanti biar nggak bingung ya, di sini bisa kita kasih tulisan, misalnya layar PowerPoint. Soalnya nanti dimungkinkan sumber sources-nya itu banyak sekali ya, biar tidak bingung ini window capture yang mana gitu ya. Nah, izin minum dulu. Kemudian dari pilihan window di sini kita bisa milih ya, yang ini ya, yang PowerPoint Excel, PowerPoint slideshow. Nah, gini. Kemudian di sini ada capture cursor dan client area. Oke, biarkan saja. Terus kita klik oke. Nah, sekarang PowerPoint-nya itu sudah ada di bagian preview. Sudah ada di bagian preview. Sekarang bagaimana caranya supaya ini penuh di layar? Karena kalau kita lihat ini, dia letaknya ada di sisi pojok kiri atas, tidak memenuhi layar. Kita klik kanan, kemudian pilih transform, terus pilih fit to screen. Fit to screen. Nah, nanti dia akan memenuhi layar secara proporsional seperti ini. Kalau sudah tinggal diklik transition. Nah, begini. Terus kita bisa menambahkan mikrofon ya, supaya nanti suara kita bisa masuk. Saya juga mau coba video, tapi berarti ini video saya akan saya stop dulu di Zoom supaya kameranya nggak bentrok ya. Nah, saya akan matikan kamera Zoom dulu. Saya akan menambahkan video capture device. Video capture device. Nah, ini saya tulisi kamera ya.
Ini namanya bebas ya, enggak harus kamera. Kamera. Nah, ini kemudian ya, tampil gambar saya. Di sini ada pilihan, mau pakai OBS virtual kamera atau yang USB webcam. Ini webcam dari laptop. Oke, saya akan pilih yang webcam. Klik OK. Nah, kemudian di sini kan terlihat bahwa gambar saya itu memenuhi layar. Jadi kalau ditransisikan seperti ini, maka video saya itu nutupi PowerPoint-nya. Jadi malah nggak lihat nanti materinya seperti apa. Maka ini bisa kita resize begini. Nggak usah besar-besar orangnya, gitu ya. Yang penting kan materinya, bukan ke video atau gambar orang. Ini yang kecil aja nggak apa-apa. Selera ya, boleh di kanan atas, boleh di kanan bawah, atau mau di kiri bawah, kiri atas. Selera Bapak Ibu bebas, monggo ya. Ini terus jangan lupa diklik transition. Nah, ini. Terus bisa apa lagi ya? Ini bisa kita tambahkan lagi. Bisa kita tambahkan audio input capture ya. Audio input capture. Ini kita add yang existing yaitu mic atau auxiliary ya. Ini tambahkan yang sudah ada. Oke. Sekarang kita sudah lengkap di sini. Ada mikrofon, ada kamera, ada layar PowerPoint. Nah, artinya sekarang persiapan kita itu sudah lengkap. Persiapan kita sudah lengkap. Langkah berikutnya tinggal Bapak Ibu klik start recording. Contohnya begini. Saya akan contohkan, klik start recording. Nah, setelah diklik start recording, tinggal kembali lagi ke PowerPoint-nya. Setelah ini tinggal kita menjelaskan. Ya. Hanya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi hari ini, yaitu membuat video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio. Ya. Baik. Sebelumnya kita akan mengenalkan apa itu video pembelajaran dan seterusnya gitu ya, karena ini adalah contoh proses recordingnya ya, jadi saya nggak jelaskan semua. Oke, nah anggap saja ini sudah sampai materi yang terakhir, kemudian kita kembali lagi ke OBS. Setelah itu kita klik yang stop recording. Oke ya. Nah, hasilnya di mana ya? Hasilnya adalah seperti yang kita akan lihat hasilnya. Hasilnya tadi kita kan nyimpennya di divisi D, kemudian media, rekaman OBS. Oke, nah ini adalah video yang tadi baru kita buat ya. Ini kalau saya coba buat new share ya. Share show, kemudian saya klik share. Saya coba putar media player. Nah, setelah diklik start recording, tinggal kembali lagi ke PowerPoint-nya. Setelah ini tinggal kita menjelaskan. Ya. Hanya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi hari ini, yaitu membuat video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio. Ya. Baik, sebelumnya kita akan mengenalkan apa itu video pembelajaran dan seterusnya gitu ya, karena ini adalah contoh proses recordingnya ya, jadi saya nggak jelaskan semua. Oke, nah anggap saja ini sudah sampai materi yang terakhir,
Kemudian kita kembali lagi ke OBS. Setelah itu kita klik yang stop recording. Oke, nah itu tadi hasilnya ya, hasilnya. Sampai di sini sebelum saya lanjut lagi ke mengunggah di e-learning, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Budi lagi, mohon izin. Oke, silahkan Pak Greg. Oke, ini kan baru desain awal ya. Nah, nanti bisa diselipin musik juga. Terima kasih. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Pak Greg. Jadi OBS itu fungsinya untuk recording gitu ya. Nah, kalau nanti kita mau lebih lanjut, misalnya kita mau menyelipkan musik, kita mau menyisipkan gambar, ya, bisa Pak Greg. Apakah dengan OBS bisa? Bisa. Jadi saya akan mencontohkan ya, Jadi misalnya begini. Nah, itu biasa saya pakai ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya Pak Greg? Terlihat Pak. Jadi sebelum kita membuat video itu tadi kan ada langkah persiapan yaitu menyusun ya. Menyusun itu termasuk biasanya kalau yang kompleks itu kita nyusun skenario. Jadi apa saja yang mau kita tampilkan ya. Oke. Apa saja yang mau kita tampilkan. Ini ya. Mas Galih saya belum bisa start video karena videonya dipakai di OBS kameranya gitu ya. Saya pakai buat contoh di OBS. Jadi di zoom-nya itu video gambar saya nggak kelihatan. Kelihatannya di OBS ini. Nah, itu tadi tergantung skenario Pak Greg. Kalau kita ini kan tadi yang paling simpel ya. Jadi ada materi, kemudian ada visual dosennya, kemudian ada penjelasan, Oke. kasih mikrofon, beres. Ya. Basicnya begitu. Cuman untuk next lebih lanjut, seperti yang saya katakan tadi, kita mau apapun bisa gitu ya. Misalnya nanti mau di tengah-tengah mau diselipkan musik, ya, atau diselipkan musik, atau sambil ini jalan kasih musik instrumen ini, bisa. Kita tinggal pilih, kemudian di sini itu ada media source. Ya, media source. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan video atau bisa menambahkan musik. Supaya tadi ada semacam background musiknya gitu ya. Itu bisa seperti itu. Atau nanti mau skenario yang berbeda. Nah, ini kita nambahkan lagi scan yang baru. Ya, scan 2 ya. Scan 2 ini mau diisi apa? Kalau ini scan 1, ini scan 2. Scan 2 belum ada isinya. Misalnya scan 2 itu kita cuman PPT aja. Nggak pakai kamera orangnya gitu ya. Tinggal klik add existing, kemudian kasih layar PowerPoint ya. Bahkan ininya bisa berubah. Misalnya ini cukup separuh gini ya. Kemudian mau dirubah itu mana ya, video capture device. Nah, di capture device saya tambahkan kamera. Jadi ukuran kameranya mau saya buat besar, kemudian ininya saya buat kecil ya. Nah, begini. Ini kan kayak kita menjelaskan, nah, seperti yang terlihat di gambar. Nah, misalnya begini. Ya, untuk transisinya misalnya kita pakai fade ya. Nah, begini gunanya. Ini kalau mau menjelaskan, nah, oke, seperti yang kita lihat pada gambar di pojok ini. Nah, misalnya begitu Pak Greg. Kalau mau ganti scan lagi bagaimana? Tinggal diklik transition. Nah, kembali ke skenario yang pertama. Jadi
yang saya sampaikan tadi, walaupun ini itu sebuah tool gratis ya, sebuah tool gratis, tetapi isinya itu sudah sangat powerful. Artinya kalau hanya kita itu mau menyampaikan materi yang tidak terlalu rumit, ini sudah lebih dari cukup. Ya, kecuali kalau memang kita nanti mau bikin video pembelajaran yang profesional, memang ini kurang, masih sangat kurang. Itu kan nanti butuh semacam kayak software Adobe Premiere atau pakai Wondershare Filmora, itu butuh software-software yang tingkat lanjut. Begitu Pak Greg. Baik, terima kasih. Hanya tadi belum dijelaskan Pak Budi, ketika ada scan 1, scan 2, itu kemudian dalam prosesnya apakah di mix dalam recordingnya atau bagaimana itu nanti skin 1? Otomatis. Ya. Otomatis. Ya, otomatis. Ya, kita coba ya Pak Greg ya. Kita akan coba ya. Jadi misalnya ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, biar nanti kita bisa lihat hasilnya. Oke. Misalnya kita mau menjelaskan yang ini. Nah, ini kita dari skin yang satu dulu ya. Ini ada skin 1 awalnya, ini adalah skin yang kedua, gitu ya. Nah, saya klik start recording. Klik start recording. Oke ya, kali ini kita akan menjelaskan tool atau software yang bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Seperti yang terlihat pada gambar di sini ya. Nah, sini bisa kita lihat bahwa ada 2 tool yang sudah disebutkan, yaitu Lightshot dan OBS. Link unduhnya bisa nanti Anda lihat ya, para mahasiswa. Ada link unduh untuk Lightshot dan OBS Studio. Oke, sekarang akan saya stop ya. Sekarang akan saya stop recording. Kemudian terlihat di sini ini adalah hasil video yang kedua. Ini tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Nah, ukurannya 2,4 MB untuk 53 detik ya. Kita akan putar. Nah, setelah diklik start recording, tinggal kembali lagi ke PowerPoint-nya. Setelah ini tinggal kita menjelaskan. Ya. Hanya selamat pagi, assalamualaikum. Oh ini yang ini. Oke ya, kali ini kita akan menjelaskan. Nah, ini terlihat di sini. Tool atau software yang bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Jadi sesuai dengan yang seperti yang terlihat pada gambar di sini ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada 2 tool yang sudah disebutkan, yaitu Lightshot. Oke, gitu Pak Greg. Terima kasih. Nanti tetap private ya. Apanya Pak Greg? Belajarnya private, jalur private. Iya, siap ya. Saya selalu open sesuai skenario. Terima kasih. Nah, sekarang kan kita sudah jadi ini videonya gitu ya. Sekarang kan videonya sudah jadi, ini saya close dulu. Kemudian dia sudah jadi. Langkah berikutnya itu kan unggah di YouTube ya. Saya rasa kalau untuk mengunggah di YouTube nggak usah saya ajari ya, sudah bisa gitu ya, pasti sudah bisa. Ataupun nanti misalnya butuh, karena memang nggak nyampe kayaknya kalau nanti ini harus saya ini kan juga ya. Bapak Ibu nanti bisa searching sendiri caranya, tapi setelah berhasil diunggah di YouTube, caranya bagaimana? Kalau kita mau embedkan di e-learning gitu ya. Oke ya, yang penting kan itu. Cara nempelkan di e-learning-nya bagaimana? Baik ya. Nah,
Saya akan mencontohkan ya. Jadi saya buka YouTube dulu. YouTube ya. Kemudian di sini saya contohkan dari channel saya. Ini. Oke. Kemudian anggap saja ini adalah video yang sudah jadi ya, yang sudah jadi, sudah saya upload. Kalau mau .php itu, nah kalau mau menambahkan di e-learning bagaimana ya? Caranya tinggal dipilih saja ini URL-nya, atau diklik share. Dari share itu di sini kita klik copy ya, copy. Nah, setelah di copy kita ke e-learning, kemudian diklik hidupkan mode ubah. Oke, ya. Nah, misalnya di sini kita akan menambahkan ya di pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Saya klik tambahkan sebuah aktivitas. Dari sini Bapak Ibu cari yang laman ya. Kalau pakai bahasa Indonesia namanya laman. Dari laman, yang pertama yang harus diisi itu kan yang ada tanda-tanda pendongnya, ini diwajibkan. Nah, di sini dasar JSON. Ya. Dasar JSON dan PHP misalnya. Ya. Kemudian yang penting itu di sini diisinya. Ya, misalnya kita kasih pengantar, silahkan simak video berikut untuk memahami dasar-dasar JSON. Nah, ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih ini, menu sisipkan atau edit berkas audio video. Karena kalau video itu biasanya kan besar ya. Kalau kita unggah langsung di e-learning nggak bisa caranya. Oke, sisipkan media, pilih video, kemudian URL sumber video di sini tadi kan sudah kita copy, kita paste di sini ya. Di kanan paste, ya URL YouTube-nya muncul. Terus saya suka di sini ngasih tampilkan opsi ya, tampilkan opsi. Ini kita kasih ini judulnya ya, dasar JSON. Untuk ukurannya 1280 kalikan 720. Kalau ini bebas Bapak Ibu mau ngasih ukuran yang di bawahnya juga boleh ya. Silakan sisip media. Kita tunggu sebentar, nanti dia akan muncul di sini. Kalau sudah muncul, nanti tinggal diklik simpan dan tampilkan kalau ingin melihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya begini. Dasar JSON dan PHP. Silahkan simak video berikut untuk memahami dasar-dasar JSON. Nanti di sini akan muncul ya. Oh, ini channelnya dari channelnya DBS ya, DBS. Kemudian ini Dwi Budi, channel edukasi untuk gambar awalnya, seterusnya. Di langkah terakhirnya seperti ini. Jadi ini bisa sebagai materi pendamping selain Bapak Ibu mengunggah PPT. Kalau di e-learning di sini kan sifatnya asinkronus, artinya siswa itu bisa melihat berulang-ulang. Kalau ada penjelasan yang belum paham, karena memang saya sendiri pun kalau hanya melihat PPT, kalau misalnya itu masih awal, itu benar-benar nggak mungkin ya langsung memahami semuanya, nggak mungkin. Lebih enak kalau dosennya sambil menjelaskan, kemudian sambil memahami dari penjelasan dosennya itu seperti apa. Baik,
Jadi untuk membuat video pembelajaran seperti itu tadi, Bapak Ibu, langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya mulai dari awal ya, mulai dari awal menyusun materi, kemudian menyiapkan tool-toolnya, terus proses recordingnya, terus pengunggahan di YouTube, dan sampai terakhir menyisipkan di e-learning. Baik, setelah ini saya kembalikan ke host. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, tapi saya akhiri dulu materinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Galih. Yeah. Terima kasih Pak Dwi ilmunya tentang penggunaan OBS. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri sesi pada siang hari ini tentang pembuatan video pembelajaran. Ada yang mau bertanya lagi atau diskusi ya? Atau ada yang belum jelas? Monggo, masih ada waktu. Sudah? Tidak ada ya? Sudah Saya jelas pikir, semua, Mas. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas semua, berarti bisa kita akhiri dan Pak Moderator, kalau memang nanti gimana Pak Greg? Ya? Nggak ada absen ya kita ini kegiatan yang FGD ini ya? Tidak ada Pak. Kalau bisa ya tetap dibuatlah. Ini usulan saja. Ya. Oh siap Pak Greg, nanti kita sampaikan ke penyelenggara terkait. Bagaimanapun juga sangat berbobot semua lah. Ya, maka itu jadi bagian dari apa ya kegiatan. Siap, ya siap. Itu usulan. Nah gitu ya Pak Budi, sehingga pembicaraan Pak juga dapat sertifikat, pesertanya dapat sertifikat lah. Ya, siap. Nanti kita sampaikan ke Bu Naning. Kayaknya Bu Naning juga ada di sini. Ya, moga-moga Bu Naning dengar lah. Ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Greg atas masukannya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham mengenai bagaimana OBS, sebenarnya banyak sekali ya Pak Dwi ya untuk cara banyak. Membuatnya itu banyak sekali video tutorialnya dan toolsnya juga banyak, tapi mungkin ini yang paling gampang dan gratis. Ini yang simple, yang saya sampaikan simple. Ya itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan terima kasih khususnya Pak Dwi yang sudah memberikan materi tentang OBS. Semoga ini bisa bermanfaat, terutama di saat mengajar. Jadi mahasiswa tidak terikat pada saat kuliah saja, tapi bisa mengulang karena kita sudah menyiapkan secara materinya dengan lebih interaktif lagi. Itu saja, saya izin untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan selamat melanjutkan aktivitas lagi. Waalaikumsalam. Salam sukses semua. Suwun Pak Greg, suwun Mas Galih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin pamit.